Selamat malam para pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dharma TV dengan tema seni dan tradisi. Untuk kali ini saya masih berada di Sanggar Pamulangan Beksan Kartika Kencana, yang kali ini saya didampingi oleh orang tua murid-murid tari yang berada di sini. Yang pertama adalah Nun Sewu, Ibu siapa Bu? Mulyati. Ibu Mulyati, Ibu Mulyati. Dan yang kedua Ibu? Bu Yayu. Ibu Yayu, yang putranya juga semua berada di sini. Ibu Mulyati putrinya yang mana? Nih. Yang menari. Ini kelas berapa sekarang Bu? TK besar. TK besar, sudah bisa menari apa tadi? Yang Rebana. Rebana. Oh, ikut rebana tadi ya. Ini pemirsa, ternyata adik-adik ini juga yang TK besar ini sudah bisa menari rebana. Lalu putrinya Ibu? Saya 2, yang Iya. ini kelas 2 SD, Iya. yang ini kelas 4 SD. 4 sekolahnya di mana Bu? SDN Kauman 1 Malang. Oh, semua SDN 1 SDN Kauman Kauman, ya, iya. SDN tadi ya. Yang ikut. Lalu ada satu Mbak Sayang ini. Siapa namanya Mbak? Vina, Mbak Vina. Sekolahnya di mana? Kauman 2, Kauman 2. Iya. Oh, di Kauman juga. Iya. Kelas berapa sekarang Mbak Vina? kelas 4. Kelas 4 Mbak Vina. Ini para pemirsa, ini murid-murid di Sanggar Tari Kartika Kencana yang minggu-minggu kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenis tarinya, pelatihnya, dan keinginan para orang tua yang hari ini akan saya tanyakan kepada Nun Sewu, Ibu Mulyati. Ya. Nggih. Mulyati ini kok remen menari itu dari mana asalnya? Ya karena pingin aja dulu pingin punya anak perempuan, lalu pingin nari, pingin ikutkan nari. Terus diajak tetangga itu, mau nari Mbak, mau. Terus Oh, anaknya diajak juga tetangga, ada minat, Ada ingin minat nari, untuk menari. Ya. Lalu Bu Mulyati sendiri dulu pernah menari mboten? Pernah. Oh, pernah menari. Pernah. Oh, ya pantas pemirsa, ini Bu Mulyati ini pernah menari sih ya. Jadi tari apa waktu itu Bu? Tradisi? Tradisi juga Tari tradisi. Ya. Iya. Di mana? di RW 12, Di daerah Sukun sini. daerah Sukun. Oh, memang penari juga, makanya wajar pengen punya putri yang juga bisa menari ya. Yang sekarang sudah TK ya, sudah bisa Iya. menari rebana. Namanya siapa aja? Namanya siapa? Chris, Grace. Namanya Grace yang sudah bisa menari rebana. Lalu saya sampaikan kepada Bu Nun Sewu, Bu, Bu Yayu, Bu Yayu Iya. nggih. Putrinya dua-duanya di SD Kauman ya, di satu, SD iya. Kauman. Yang satu kelas 2, satu kelas 4. Nggih. Itu kok ibu pribadi itu kerentek putrinya ini untuk belajar menari itu karena apa? ya karena pertama untuk mengisi waktu secara positif, biar Mengisi anak waktu tidak secara- melihat TV yang selama ini TV-nya sinetron yang untuk orang besar-besar gitu. Terus yang kedua juga untuk ngaluri tradisi Jawa atau tradisi yang turun-temurun dari kita, Hmm, biar tidak punah begitu Pak. ya tidak. Iya. nggih. Siapa lagi kalau tidak kita, kan Bukan begitu kita. Pak ya? Nggih, Nun Sewu. Iya. Bu Yayu aslinya mana? Saya dari Blitar Pak. Blitar nggih. Iya. Lalu kok tadi memang turun-temurun, apa memang romo ibu dulu juga penari? Bukan, tidak. Nggih. Tetapi kan nenek moyang kita memang dahulunya memang Oh, dari begitu. nggih, Iya. nggih, nggih, matur nuwun. Iya. Para pemirsa, nampaknya keluarga ibu ini bukan karena dari Blitarnya, tapi pemahamannya bahwa seni tradisi ini tidak boleh punah. Sehingga berkenan beliau 2 orang putrinya untuk ikut bersama-sama melatih tari gitu ya. Sementara yang Bu Mulyati sendiri itu rupanya juga penari, walaupun hanya sekitar lingkungan RW ya Bu Mulyati nggih. Di lingkungan RW juga menari, sehingga punya cita-cita kalau nanti punya putra putri itu supaya juga belajar menari. Lalu Mbak kecil ini, Mbak siapa namanya Mbak tadi? Vina, Mbak Vina, sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4, berarti sekelas sama Mbak Nu ya? SD-nya beda. Oh, SD-nya beda, tadi kaumannya sama Bu? Kauman 1 itu Kauman 2. Oh, Kauman 2, SD Kauman 1 dan SD Kauman 2 ya? Iya. Itu bedanya, tapi sama-sama kelas 4. Lalu putra-putri ibu semua ini sudah berapa bulan belajar nari di sini? 6 bulanan. 6 bulan Bu Mulya?
2 bulanan. Baru 2 bulan ini ya. Jadi sudah bisa tari rebana tadi ya. Iya. Inggih. Lalu untuk putra-putrinya Ibu sendiri udah berapa macam tarian selama 6 bulan ini? 5 tari yang sudah dia kuasai. Sudah 5 tari Iya. yang sudah dikuasai Iya. ya. Lalu Mbak kecil ini sudah berapa tarian dikuasai? Sama 5. 5 ya. Sudah berapa bulan sih di sini tarinya? Udah kelas 1. Kelas 1 ya. Sekarang udah kelas 4. 4 tahun dong, hampir 4 tahun ya. Iya. Para pemirsa, tidak rugi rasanya kita mengenalkan seni tari itu kepada anak-anak didik kita, karena ternyata orang tua mereka juga sangat care terhadap putra-putrinya daripada melihat sesuatu atau bermain melihat TV yang kira-kira kurang bermanfaat bagi anak-anak. Lalu beliau berkenan membawa putra-putrinya untuk latihan menari. Nun sewu, untuk Bu Mulyati putrinya baru 1 ini, Bu? 2 Sudah 2, yang kecil? besar. Oh, sudah Laki. besar. Oh, laki. Yang laki enggak senang menari rupanya, Bu? Enggak. Wah, yang laki ini, para pemirsa, saya memang agak bingung juga kalau melihat situasi mengenal seni tari di negara kita ini. Ini terbukti semua putri nih, yang putranya malah nggak ada ya, semua putri ya. Tadi ada sudah pulang ya Pak. Iya tari ya, remo. tadi yang tari remo Remo. sudah pulang lebih dulu nggih, putri. Namun tidak mengurangi pengenalan kita, wacana kita untuk mengenal seni dan tradisi para pemirsa. Dan jangan kemana-mana, masih berada di depan Taman TV setelah yang satu ini. Orang Bali terkenal senyumnya, orang bule terkenal turisnya. Di pantai Sanur lihat matahari terbit, di pantai Kuta matahari pun terbenam, di pasir putih ombak berkejar-kejaran, para nelayan pun riang menjala ikan. Si gede, si nyoman, si made, si ketut, si putu, si wayan, si embok dan beli, semua pandai menari tariannya, tari-tari. Terima kasih pemirsa, masih berada di teman Dama TV dengan tema seni dan tradisional. Saya masih bersama dengan ibu-ibu keluarga-keluarga ini yang mengantarkan anak-anak untuk menari di Sanggar Kartika Kencana. Kembali kepada Bu Yayu yang ibu Iya. Bu, putra putri ibu ada berapa, Bu? Saya 4 orang. 4 orang. Iya, yang Iya. satu sudah kuliah, yang kedua di SMA 3. Iya. Iya, yang ini yang ketiga, ini yang keempat. Keempat yang Iya. kecil. Nun sewu, apa putra-putranya yang kuliah dan SMA itu nggak ingin belajar menari? Tapi Sudah Pak. sudah menari Iya, semua. bahkan pernah dibawa ke Singapura juga Hmm, untuk acara iya. pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu yang di SMA apa yang Waktu Sudah itu kuliah? di SMP 1. waktu di Iya. SMP 1 ya. Iya, di sana diutus oleh sekolah untuk menari gambyong. Putri berarti Iya, ya. putri. Putri. Yang pertama Yang juga menari. pertama laki-laki, tidak. Waduh, laki-laki ya ketemu sama putranya Bu Mulyati ya ketemu Iya. yang laki-laki nggak ingin menari semua ya. Jadi- Para pemirsa, ternyata putra-putrinya Bu Yayu, iya Bu ya, itu juga punya prestasi juga untuk menari. Cuman ya sayangnya putra yang putri ya Bu ya, justru yang putri. putra yang nggak senang menari. Padahal pada dasarnya tari ini tidak didominasi oleh putri saja, tapi bahkan juga putra-putra yang bisa mendominir. Dan saya ingin para pemirsa nggak perlu ragu lah bagaimana mengenalkan tari-tari tradisi ini kepada para putra dan putrinya. Jadi hanya jangan putrinya saja yang dilatih untuk menari, tapi putranya bisa diketengahkan. Demikian juga kepada Bu Mulye, Nun sewu yang engkang putra bajeng nomor sekolah pundi Bu? Dan Indrasana, sekolah Katolik, Kelas kelas gangsal. SD. Nggih, SD. Masih SD yang putrinya Bu Mul dan ini masih SD. Dan mudah-mudahan juga nanti pada gilirannya setelah melihat adiknya menari juga kepingin juga belajar nari ya Bu ya. Nggih. Kalau yang sudah mahasiswa udah semester berapa Bu? Putri Semester Bu Yayu? 3. Semester 3. Iya. Memang sama sekali
mau menari tuh Tidak ya? sama sekali, juga dia pemalu gitu. Pemalu ya. Iya. Mbak Vina punya saudara nggak? Iya, Laki apa perempuan? perempuan. Perempuan. Sekarang kelas berapa? SMP. SMP. Nggak seneng menari mbaknya itu? Suka Suka juga menari. Sudah pernah menari di mana? sudah di Batu. Oh, di Batu. Tinggalnya di Batu toh Mbak Vina? Enggak. Tapi menarinya di sana ya. Tinggi. Para pemirsa, nampaknya memang remaja-remaja kita kembali yang putri-putri saja yang menari. Seperti Mbak Vina ini, kakaknya perempuan juga ya, Mbak? Iya. Kakaknya perempuan, juga penari juga. Mudah-mudahan para pemirsa juga nggak segan-segan setelah mengenal tari-tari yang episode-episode berikutnya kita jelaskan beberapa jenis tarian. Ada satu tarian yang remo itu yang melarikan tadi laki-laki malahan. Bisa. Para pemirsa, tetap berada di Dema TV. Nanti akan masih saya lanjutkan pada season terakhir justru tentang keluarga-keluarga penari ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih para pemirsa masih di depan Dema TV bersama keluarga para penari ini yang saya akan menanyakan kembali kepada Bu Yayu ya Bu Ye, yang aslinya Blitar Blitar. dan dulu juga pernah menari kan Ye. Tingkat RT Kira-kira- RW. Oh, menarinya tingkat RT dan Iya. RW. Bu Mul juga begitu ya? Tingkat RT dan RW. Nun sewu, Bu Yayu dulu di tingkat RT RW menarinya yang ditarikan seni tradisi apa Bu? Jaranan Jaranan ya, ya yang sama kreasi lenong. kreasi lenong. Iya. Narinya kreasi lenong dan jaranan. Kalau Bu Mul narinya menapa Bu? Tradisi degung. Degung. Ya. Degung tuh kalau nggak salah Jawa Barat ya Bu ya? Nggak tahu ya mungkin. Degung Sunda kok. Iya, iya, iya. Ini ternyata ibu kita yang satu ini malah narinya nari degung ya, dari Jawa Barat kalau nggak salah Bu Mul ya. Sedangkan Bu Yayu malah narinya jaranan lagi, hebat sekali itu Bu. Itu memang tradisi juga ya. Iya, Tari dari Jawa Timur jaranan juga. dan tari lenong juga. Iya. Lenong dari Jawa Barat ya. Jawa Barat Iya. juga ya. Malah khas lenong itu khasnya di Jakarta ya Bu ya. Iya. Kalau degung Jawa Barat secara keseluruhan Sunda. Lah, kira-kira di dalam proses perjalanan anak-anak kita Bu Ye, Iya. Bu Yayu, Ya. apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa untuk keperluan mengenal seni dan tradisi yang secara otomatis itu menumbuhkan jati diri bangsa untuk menuju negara kita ke depan? Apa yang ingin disampaikan? Kalau untuk anak-anak daripada mengisi acara yang tidak tahu jeluntrungnya ya, lebih baik diisi yang positif-positif, yaitu melestarikan budaya Jawa dengan cara mungkin kursus seperti ini, seperti di Sanggar atau di sekolah yang ada
lesnya atau ada ekskulnya, ekskul sekolah mungkin, atau mengisi acara-acara pada hari mungkin ulang tahun RI atau perpisahan sekolah atau dengan yang lain-lain, diisi dengan tradisi atau tari-tarian yang dihasilkan oleh produk Indonesia kita sendiri, agar tidak dicomot oleh negara lain seperti yang akhir-akhir ini kita perbincangkan. Jadi anak-anak sedini mungkin kita perkenalkan agar cinta, agar mencintai budaya kita, gitu kira-kira. Ngaten nggih Bu Yayu. Ya. Kalau untuk Bu Mul apa yang akan disampaikan pada pemirsa coba? Monggo. Kalau bagi saya, mari kita dukung anak-anak kita untuk belajar mengisi waktu-waktu yang luang, mengikuti les privat, mengikuti les yang berada di sanggar, agar anak-anak kita tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Ngaten nggih Bu nggih. Wah, para pemirsa, nampaknya pemirsa sekarang sudah bisa lebih memahami lagi kenapa keluarga-keluarga ini ingin melestarikan budaya bangsa. Tadi oleh Bu Yayu, Bu Mulyati juga menjelaskan ketimbang anak-anak kita bermain yang tidak bermanfaat. Tadi sekali lagi yang tidak bermanfaat. Memang banyak sekali sekarang permainan-permainan mungkin juga bermanfaat, tapi untuk keperluan seni dan tradisi itu dianggap dirasa kurang berguna, sehingga keluarga Bu Yayu, keluarga Bu Mulyati ini lebih berkenan kalau putra-putrinya mengerti tentang seni dan tradisi sejak dini. Dan saya rasa bagi para pemirsa, apa yang disampaikan oleh Bu Yayu, Bu Mulyati tadi tidak salah kiranya apabila Bapak dan Ibu sekalian para pemirsa menyampaikan kepada keluarga-keluarga, kepada putra-putrinya, dan bahwa untuk belajar menari itu sangat bermanfaat tadi, seperti yang kemarin-kemarin dijelaskan oleh pelatih tari, karena di bawah menari itu juga bisa mengenal jati diri, juga untuk kesehatan. Dan disinilah fungsi utamanya, karena menari sama dengan berolahraga. Jadi jangan para pemirsa menganggap bahwa olahraga itu hanya di lapangan. Ternyata tidak. Pada saat mereka latihan menari, itu juga olah rasa. Di sini kelihatan sekali olah rasa, sehingga bawa raosnya di dalam melaksanakan seni tari berkaitan dengan musik atau gending, itu juga olah bawanya, olah rasanya, juga olah geraknya itu dapat dirasakan sehingga menyehatkan badan dan sekaligus membawa dampak positif bagi pemikiran-pemikiran remaja kita pada zaman sekarang ini yang saat ini sedang kehilangan jati dirinya. Untuk itu pemirsa, jangan bosan-bosan melihat Dharma TV pada tema seni dan tradisi yang pada episode-episode berikutnya masih akan dan selalu membahas tentang seni tradisi yang berada di Nusantara ini. Terima kasih kita kepada Dharma TV karena setiap saat masih siap untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di session yang akan berikutnya tentang seni dan tradisi. Rahayu.